Beberapa tahun kemudian ketenangan dan ketenteraman di Hili Onotachi terusik dengan datangnya suatu gerombolan perompak yang disebut bahwa sama dengan hantu besar, dipimpin oleh seorang yang sangat sakti bernama Vanambai yang berasal dari daerah Bugis. Gerombolan perompak yang merupakan pelaut ini berjumlah sekitar 70 orang. Para pelaut ini datang dengan menggunakan perahu layar dan mendarat di pantai sekitar Ronaya, kemudian pindah ke daerah Luahagundre, Lagundri sekarang, dan menetap di daerah sekitar muara sungai Fadou. Para pelaut ini memiliki badan yang tinggi, kekar, tegap-tegap dan memiliki ilmu kekebalan terhadap berbagai jenis senjata. Siapa yang mereka temui mereka bunuh dan hartanya dirampok. Apabila yang mereka temui adalah wanita, baik yang sudah kawin maupun belum, mereka memperkosa wanita itu lalu mereka bunuh. Perlawanan yang dilakukan oleh penduduk asli tidaklah berarti karena para perompak ini memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dan memiliki kesaktian. Selain itu Vanambai sebagai pimpinan gerombolan selalu dikawal oleh seekor binatang sejenis harimau yang dalam bahasa Niasnya disebut harimau. Binatang ini sangat ganas sehingga tidaklah jarang harimau ini turut membunuh dan mayat manusia yang telah dibunuhnya dimakannya. Akhirnya penduduk asli menjadi sangat ketakutan. Oleh karena itu penduduk asli merasa tidak nyaman dan secara terus-menerus dibayangi rasa ketakutan. Hal ini berlangsung selama hampir 2 tahun lamanya. Sementara itu di daerah lain di Nias Tengah atau tepatnya di Eri Huruna, hiduplah keturunan Halawa. Halawa adalah salah satu anak dari Ho. Salah satu keturunan Halawa tersebut bernama Tohnavana atau Halawa dan sering disingkat Toh Halawa atau Do Halawa. Ketika Tohnavana atau Halawa berumur 60 tahun, ia pergi menjelajah untuk mencari Nago Safusi, rusa kijang berwarna putih, karena disuruh oleh ayahnya sebagai makanan yang akan disantapnya menjelang ajalnya tiba. Selain dia ada juga saudaranya bernama Lakoya melakukan hal yang sama, namun Lakoya Halawa menuju daerah Nias bagian barat sedangkan Tohnavana atau Halawa menuju daerah Nias bagian selatan. Konon ada juga saudaranya yang menuju Nias bagian utara dan kawin di sana sehingga menjadi nenek moyang marga Ba'ha, dan ada juga yang menuju Nias Tengah yang menjadi nenek moyang marga Ba'ne. Dalam penjelajahan Tohnavana atau Halawa, suatu saat ia tiba di perkampungan masyarakat Faoma di Hili Onotachi atau Hiliamai Gila sekarang. Atas kedatangannya itu, Siunghu Faoma menceritakan kepada Tohnavana atau Halawa bahwa ada gerombolan perompak dari Bugis yang mengganggu keamanan dan menyengsarakan rakyat Naonamba bernama Vanambai. Siunghu Faoma meminta kesediaan Tohnavana atau Halawa untuk berperang melawan gerombolan Vanambai. Tohnavana atau Halawa pun bersedia namun dengan beberapa persyaratan yang harus disepakati. Akhirnya Siunghu Faoma dan Tohnavana atau Halawa membuat kesepakatan bahwa apabila Tohnavana atau Halawa dapat menumpas gerombolan Vanambai, maka 1. Tohnavana atau Halawa diterima menjadi keluarga Faoma. 2. Semua kekuasaan dan hak milik Faoma menjadi kekuasaan dan hak milik Tohnavana atau Halawa. 3. Putri bungsu Faoma, berumur 14 tahun dan merupakan anak kesayangan Faoma, dijadikan istri Tohnavana atau Halawa. Akhirnya selama 2 tahun lamanya Tohnavana atau Halawa berperang untuk membasmi gerombolan Vanambai sebanyak 70 orang dan berhasil. Sebagai perjuangan terakhir, Tohnavana atau Halawa membunuh Vanambai, pimpinan perompak, di Henako disaksikan langsung oleh saudaranya Lakoya Halawa. Walaupun demikian, masih ada 1 ekor harimau yang melarikan diri ke tengah hutan belantara ketika Vanambai dibunuh. Tohnavana atau Halawa pun mencari harimau yang lari ke tengah hutan belantara namun tidaklah ditemukan, dan akhirnya dibiarkan. Atas kemenangan itu, dipukullah gendang di Hinako yang konon suara gendang itu terdengar sampai di Hili Onotachi sehingga rakyat Naonamolo tahu bahwa Tohnavana atau Halawa telah mampu menghabisi gerombolan Vanambai. Tak lama berselang, datanglah Tohnavana atau Halawa ke Hili Onotachi dengan membawa kepala, Binu,
Fanambai yang diikat pada pinggangnya, dilengketkan pada pedang yang digunakan untuk membunuh Fanambai. Inilah asal-muasal gagang pedang di daerah Onotachi, dilengkapi dengan rago ifo yang dipasang pada sambu, sarung pedang, yang bermakna sebagai pengganti kepala Fanambai. Atas keberhasilan itu, maka Tohna Fana Atu Halawa itu diberikan gelar Tuha sehingga namanya menjadi Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa atau Tuha To Halawa Dachi atau Tuha Do Halawa Dachi. Sejak saat itu, Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa menjadi Raja Onotachi, sedangkan anak-anak Tachi bertugas sebagai imam dalam agama kuno Nias dan dukun. Oleh sebab itu, hingga saat ini marga Dachi asli, bukan keturunan Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa, sering juga disebut Naotoger, keturunan Imam Tabib. Selama kepemimpinan Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa, masyarakat Onotachi hidup dalam keadaan aman dan damai. Roda kehidupan masyarakat berjalan normal kembali. Namun, beberapa tahun kemudian, secara mendadak pada malam hari perkampungan Hili Onotachi di Hiliyamai gila dibakar oleh rakyat kerajaan Fang. Serangan yang bersifat mendadak itu membuat kerajaan Onotachi menjadi kacau balau dan tidak sempat mengadakan perlawanan. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat lumpuh total. Tohna Fana Atu Dachi Halawa pun akhirnya membawa rakyatnya mengungsi ke Bawo. Di dalam pengungsian, masyarakat kerajaan Onotachi hidup sekedarnya dengan mengolah tanah di Bawo. Semakin lama kebutuhan mereka tidak lagi mencukupi dan Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa dan keluarganya yang biasa hidup berkelimpahan akhirnya tidak dapat bertahan hidup di Bawo. Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa bersama istrinya yang sedang mengandung dan kedua mertuanya pindah ke Taroozio. Di Taroozio, Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa selalu mengintip perahu atau kapal laut yang lewat di tengah lautan dan bila ditemukan kapal lewat dia membajaknya dan menangkap penumpangnya serta merampas barang-barang bawaan kapal itu. Itulah cara Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa hidup dan menghidupi keluarganya, yaitu dengan cara merampok kapal yang lewat dan penumpang kapal ditawannya serta dijadikannya budak. Selama 4 bulan Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa tinggal di Taroozio, lahirlah anaknya yang pertama seorang laki-laki dan diberi nama Taliwundraha Dachi Halawa. Ketika kelahiran anak raja mereka dan keberadaan Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa terdengar rakyat Onotachi di Bau, maka spontan seluruh rakyat yang ada di Bau pindah ke Taroozio. 8 tahun kemudian, lahirlah anak kedua Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa, yaitu seorang putra dan diberi nama Taihwa Dachi Halawa. Di Taroozio itulah kedua mertua Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa meninggal karena sudah lanjut usia. Setelah Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa berumur sekitar 80 tahun, ia mengalami sakit-sakitan, lalu ia meminta kepada istri dan anak-anaknya supaya diizinkan meninjau istri-istrinya dan anak-anaknya yang dia tinggalkan di seluruh kepulauan Nias dan kemudian ia pulang ke daerah asalnya. Selain itu dia meninggalkan pesan bahwa masih ada pekerjaannya yang belum tuntas, yaitu menangkap dan membunuh harimau. Setelah diizinkan, berangkatlah Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa, namun sampai akhir hayatnya dia tidak pernah kembali di Taroozio. Demikianlah kisah Tuha Tohna Fana Atu Dachi Halawa di Tanah Onotachi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nias Story. Ya ahul.